Sementara itu pemirsa, keluarga juga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan juga akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Keluarga almarhum diplomat muda Arya Daru Pangayunan mengungkap kejanggalan terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah Arya Daru dinyatakan meninggal dunia. Disebutkan Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp namun hanya centang 1 dan esok paginya pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Keluarga mengira ponsel tersebut sudah dibuka kepolisian. Namun belakangan polisi menyatakan ponsel utama Arya justru hilang dan kini belum ditemukan. Kejanggalan lain muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif, sementara istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun medsos Arya dan saat ini tak bisa lagi login ke akun almarhum. Itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Selain itu, keluarga juga menyebut sempat menerima sebuah amplop 1 hari setelah almarhum dimakamkan. Amplop tersebut berisi 3 benda, yakni gabus putih berbentuk bintang, gambar hati, dan bunga kamboja. Amplop tersebut dititipkan kepada asisten rumah tangga di rumah duka usai pengajian digelar. Tidak berhenti di situ, keluarga melalui kakak ipar almarhum menyebut makam Arya Daru pun sempat dirusak orang tak dikenal dan belum diketahui apa maksud serta siapa pelakunya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi 2 penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Untuk melancarkan keinginannya, pihak keluarga melalui ayah almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada kepolisian agar bisa segera dilakukan penyelidikan ulang. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Anggota DPR RI mendapatkan berbagai tunjangan yang fantastis. Salah satunya tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Anggota DPR juga bisa mengantongi pendapatan lebih dari 100 juta rupiah. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR RI mendapat gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang, tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta, dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104.051.903. Namun berdasarkan Pagu APBN 2025, gaji seluruh anggota DPR mencapai Rp1,6 triliun per tahun. Jika dibagi kepada 580 anggota DPR dan dibagi lagi ke dalam 12 bulan, maka total pendapatan anggota DPR sebetulnya bisa mencapai Rp237,9 juta per bulan. Ini adalah nilai maksimal yang disediakan negara untuk pendapatan anggota DPR RI. Kemudian jika ditambah tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan, maka total pendapatan anggota DPR RI per bulan bisa mencapai Rp287,9 juta per bulan. Gaji satu anggota DPR setiap bulan yang belum termasuk tunjangan rumah besarnya 44 kali dari gaji upah minimum Jakarta yang hanya Rp5 juta, atau 101 kali UMR Jawa Tengah yang cuma Rp2.100.000. Gaji wakil rakyat ini juga 43 kali gaji guru PNS. Bahkan jika dibandingkan dengan gaji wakil rakyat di luar negeri, di Amerika Serikat gaji anggota parlemen hanya 11 kali upah warganya. Sementara Inggris cukup 4 kali dari upah minimum warganya. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. Sementara itu, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara di Pati usai sepekan menghilang. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api Jumat kemarin. KPK menduga Sudewo menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR, namun Sudewo tidak hadir. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Sementara itu, usai sepekan menghilang pasca demo besar-besaran dan dikabarkan sakit, Sudewo muncul ke publik dalam sebuah acara pramuka di Pati. Baru muncul Pak? Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin ke Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri PU. Kalau sakit Pak kemarin Pak? Sudah sembuh berarti ya? Sudah, alhamdulillah doanya. Hak angket gimana Pak Bupati? Ya, monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang Pak ya? Ya, insya Allah. Adapun dalam kasus dugaan korupsi rel kereta api Solo Balapan Kadipiro dan Kalioso tahun anggaran 2018-2022, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta sebagai tersangka.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya warga Pati, Jawa Tengah ini berjalan sejauh 1 km, di mana mereka ini mengirimkan surat kepada yang ditujukan kepada Bupati Pati, yang ditujukan kepada KPK. Masa ini membawa surat yang secara umum berisikan tentang desakan agar KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api yang diduga menyeret nama Bupati Sudewo. Masa ini terlihat menenteng poster dan beberapa surat yang tentunya dibawa olehnya dan berharap KPK bisa mengusut tuntas kasus yang menyeret terduga Bupati Pati Sudewo. Kepada cinta ketertiban, tetapi yang paling penting jadi kita terjadi apa dipanggil KPK ke orang mangkat itu ya, jadi mohon diberitakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Musyafa di depan kantor Bupati Pati. Selamat sore Musyafa. Ya, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di sana? Bisa Anda jelaskan? Ya, siang tadi massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi jalan kaki dari alun-alun Pati depan kantor Bupati Pati menuju kantor Pos Pati. Jaraknya kira-kira 1 km. Mereka mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Intinya mendesak KPK untuk menetapkan tersangka Bupati Sudewo sekaligus menahan Bupati Sudewo terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di Jawa Tengah saat Bupati Pati Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Setelah tadi kira-kira jam setengah 1 siang, massa dilayani oleh petugas kantor Pos Pati. Mereka berangsur-angsur membubarkan diri dan di belakang saya ini posko penggalangan donasi yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hanya ada beberapa warga. Mereka melayani masyarakat yang datang untuk memberikan donasi atau sumbangan. Sumbangan hari ini terkumpul kira-kira 148 jutaan rupiah. Uang ini nantinya akan digunakan untuk menggelar aksi demo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 2 sampai 3 September mendatang. Uang rencananya akan dipakai untuk menyewa kendaraan dari Pati menuju ke Jakarta. Saat ini tidak ada konsentrasi massa yang terpusat begitu, hanya ada beberapa orang saja yang siaga piket bergantian di posko penggalangan donasi. Ya. Baik Musyafa, terima kasih Musyafa melaporkan langsung dari kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali Musyafa.